Oke pemirsa ya, ini saya pun mau siap-siap. Saya mau ke kantor kepala desa pemirsa. Karena macam yang saya cakap tadi, urusan dokumen si Mahalasmi itu agak bermasalah. Jadi udah pukul 9. Nih sudah siap barang-barang Madeben, dia pun sudah sangat handsome. Nah ini kehandsomannya pun menyerlah setiap pagi. Nakku, tunjukkan kehandsoman dulu nakku. Wow, itulah kehandsoman seorang Madeben. Tadi saya mau antar Madeben ke rumah Iting, lepas itu saya mandi, terus kita pergi ke kantor kepala desa pemirsa ya. Saya mau bawa bukti pendukungnya, nanti saya akan tunjukkan kepada kalian kalau nanti berhasil. Ini juga pengajaran untuk kalian yang ada mungkin nanti case-nya macam saya ini, ya kan, berkawin, beranak semua di Malaysia, tup-tup pindahnya ke Indonesia, sudah hari hujung pindah ke Indonesia, jadi ada lagi pengurusan dokumen pemirsa ya. So, jom kita lihat sekolah. Dia ini memang ya keturunan Taufik Hidayat. Jadi ya inilah dia cucu kepada Datuk Lee Chong Wei, membawa 2 raket. Oke. Bolehkah Anda bermain? Iya. Iya. Jom. Inilah anjing pemirsa. Rutin saya bagi makan dia pagi sore kan, udah dia jaga rumah. Anjing ini salah satu hewan yang setia walaupun badan penuh kurap. Kebarannya tetap menyerlah, ya kan Mbak Jos? Ya Jos, pergi kita Jos. Gerak saja dia pemuka. Ayo Jos, pulang Jos. Yuk. Di sini tadi pagi hujan pemirsa, jadi berair semua jalan berlopak-lopak, lopak air. Ya. Itulah, tengok nakku, berair semua ya nakku. Hujan. Setelah sampai di sini terjadi perkelahian ya. Malu gitu, mari. Enggak malu. Enggak malu lah sepupunya. Aina. Kamu kalau makanan Eja kamu ambil. Eja belum mandi ya. Baru siap makan dia. Biasa kalau lepas makan terus mandi kan takut muntah pemirsa. Biar dulu 10-15 menit. Lari dia udah. Enggak boleh gitu nakku. Kalau kita nampaknya panas. Jangan kedekut nakku. Bagi adik nakku. Adik naik abang. Bagi abang nakku. Nanti. Tak boleh macam itu. Bagi abang bawa Madeben. Sini tak ada punya abang dek, punya adik dek. Nya. Kenapa? Astaga. Begitulah selalu pemirsa ya. Tadi saya bawa kerupuk satu, tapi bungkusnya besar. Nggak mau si Madeben ini, memang nggak mau dia share. Sudah saya antar Madeben, sekarang saya pulang. Saya mau mandi siap-siap pemirsa. Oke pemirsa, ini saya sudah siap-siap pemirsa. Tadi saya juga pergi ke sekolah si Mages dulu, bayar uang sekolah. Sekarang mau terus pergi nih. Waktu singgem di sini pun sudah terhad. Cepat urus biar cepat clear. Dan ini nicknya juga nick sementara. Jadi nanti di usia tertentu anak saya itu akan harus memilih. Jadi ini saya mau nanti tekankan dulu. Saya mau memperhitungkan yang ini. Nanti kalau anak saya, tidak. Saya harus bertanggung jawab untuk menjaga marwah si Mahalasmi. Betul tak? Karena kalau saya, udahlah ini udah ada nicknya kok. Udah boleh diantar ke sekolah. Boleh. Pihak sekolah hanya ambil nicknya aja. Boleh. Cuma nanti kalau dia contoh SMP, SMA kan guru tengok. Ini kok nggak ada bapaknya. Si Lasmi dulu lahirnya nggak tahu bapaknya siapa kan. Ada di kawan. Nggak ada kunci sama saya, nggak? Kunci ada. Tapi dalam tara dokumen. Abi mana kamu letak? Jadi pemirsa, pihak catatan sipil meminta satu bukti sokongan yang Mahalasmi itu sebenarnya adalah anaknya si Mahendra. Jadi saya ada bukti sokongan karena kalau kita udah mendaftar di catatan sipil, sudah keluar akte perkawinan, surat keterangan perkawinan secara agama itu, pemberkatan perkawinan itu mereka ambil yang originalnya pemirsa. Jadi nggak ada lagi bukti saya, fotostatenya nggak bawa ke Sri. Apa mau? Surat kawin kita yang agama itu ada lagi sini fotostatenya ke sayang. Saya cari dulu pemirsa. Mana satu yang palsu kan? Yes. Palsu kan mana ada? Fotostatenya nggak ada lagi satu pun kah? Tak ada. Habislah. Itu mana ada laku? Itu bukti sokongan lah.
Sapil sudah ambil? Tapi saya ini ada bukti penyokong pemirsa. Nih, ini di sini ada pemirsa. Jadi dasar yang diambil oleh JPN Malaysia untuk mendaftarkan perkawinan kami adalah tarikh perkawinan kami 15 April. Jadi sudah selesai pemirsa. Harap-harapnya nanti bukti ini juga diterima ya. Karena, nah ini, kalau tengok di tarikh kelahiran Mahalasmi, dia lahirnya tanggal 11 bulan 1, 2017. Oke pemirsa, jom kita pergi pemirsa. Ada ini bukti penyokongnya. Saya punya kawan pula sini, udah sampai kita di kantor balai desanya. Ya ampun. Oke pemirsa, udah masuk tadi berkas kita, dokumen kita lagi ke Stabat ya. Kita pun baru pulang ini, letih sekali pemirsa. Harap-harapnya lah bolehlah diletakkan nama suami saya sebagai bapak kepada Mahalasmi di kartu keluarga pemirsa ya. Karena kalau SMP, SMA, SD kan sekarang memang dia minta kartu keluarga. Jadi kalau misalnya nanti contoh kalau SMA dia minta kartu keluarga, udah gitu dibaca ya kan, ini kok dua-dua adiknya itu ada nama bapaknya, ini kok nggak ada, so jadi masalah. Karena kan seperti yang saya bilang pemirsa ya, saya itu dengan suami saya itu pemirsa, beberapa bulan setelah pemberkatan perkawinan saya pregnant sudah. Lepas anak saya sudah lahir pun pemirsa, surat pemberkatan perkawinan kami itu nggak keluar. Hampir setahun setelah kami kawin secara agama di gereja itu, surat pemberkatan itu nggak keluar pemirsa. Dan bila surat pemberkatan itu sudah keluar, baru kita mulai mengurus untuk akte perkawinan. Makanya ada selisihnya. Jadi 2017 Mahalasmi lahir, 2018 baru keluar akte perkawinan. Jadi karena pihak catatan sipil itu kan mereka itu menggunakan bukti untuk membuat kartu keluarga itu kan akte perkawinan. Jadi si Mahalasmi itu sudah lahir duluan sebelum akte perkawinan kami itu keluar. Jadi mereka meminta bukti. Jadi istilahnya kita itu udah kawin secara agama 1 tahun lebih sebelum kelahiran si Mahalasmi. Jadi harus ada buktinya kalau kita itu memang sudah berkawin. Karena di kartu keluarga saya yang pertama, saya itu udah dibuatnya status, padahal di kartu keluarga saya yang pertama tuh saya dengan Mahalasmi 2 orang, tapi dia di sana status saya sudah berkawin belum tercatat. Artinya saya sudah berkawin secara agama tapi belum sah secara hukum gitu pemirsa. Tapi tapi kan nama suami saya nggak disebutkan di sana di kartu keluarga saya yang pertama. Jadi bila saya sudah daftar secara hukum, tarikh kelahiran Mahalasmi itu udah berbeda dengan tarikh pendaftaran perkawinan, karena ya di situ tadi masalahnya pemirsa. Jadi inilah masalah yang saya hadapi sampai sekarang, hanya karena ego ya pihak mereka lah, sudah tidak ada yang perlu dipermasalahkan itu pemirsa. Makanya sebelum anak saya besar, saya mau mempercepat, saya mau mengurus, saya mau menyelesaikan. Jangan sampai berlarut-larut, takutnya nanti berdampak kepada anak saya ketika dia sudah membesar. Makanya sekarang saya mau settle masalah ini pemirsa ya. Harap selesai dan hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan lah. So, terima kasih banyak pemirsa ya. Video kita petang ini sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.